Shalom, selamat datang di video pembelajaran agama Kristen kelas 9 yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Shalom anak-anak, selamat pagi. Shalom juga Ibu, selamat pagi Ibu. Shalom juga Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Topik materi kita hari ini, gereja yang bergumul di dunia. Bacaan Alkitab dari Matius 5 ayat 3-12, Matius 5 ayat 46-48, Matius 21 ayat 28-31, Filipi 3 ayat 17-21, dan 1 Petrus 2 ayat 9-12. Indikator hasil belajar dari topik kita yang pertama menyebutkan dua jenis kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap orang Kristen. Kedua, menjelaskan arti warga kerajaan surga dan ciri-cirinya. Menyebutkan hal-hal yang dapat dilakukan seorang Kristen sebagai warga kerajaan surga dalam hidupnya sehari-hari. Dan yang terakhir, menyebutkan hal-hal yang harus diubah dalam kehidupannya sebagai pribadi maupun sebagai warga gereja untuk mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kerajaan surga, yang sering pula disebut sebagai kerajaan Allah, adalah inti pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi. Dalam Matius 9 ayat 35 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Istilah kerajaan surga sebetulnya sama dengan istilah kerajaan Allah. Apakah kerajaan sorga sama dengan suatu pemerintahan tertentu di dunia? Apakah kerajaan sorga suatu tempat di sorga kelak yang disediakan untuk para pengikut Yesus? Sudah tentu tidak. Tidak ada satupun pemerintahan di bumi yang dapat mengklaim dirinya sebagai kerajaan Allah. Kerajaan surga itu bukan suatu tempat yang ada di surga, bukan pula suatu wilayah tertentu di muka bumi, melainkan suatu keadaan ketika sekelompok orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hal ini jelas ketika kita membaca dalam Matius 7 ayat 21 yang memuat kata-kata Tuhan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi, sekelompok orang Kristen dalam sebuah gereja dapat saja tidak mencerminkan hidupnya sebagai warga kerajaan surga apabila mereka tidak menjalankan kehendak Bapa yang di surga. Contohnya, mereka bertengkar, saling membenci, saling melontarkan fitnah dan lain-lain. Sebaliknya, mungkin pula ada orang yang kata-katanya menolak apa yang diinginkan oleh Tuhan, namun dalam hidupnya ternyata mencerminkan kehendak Tuhan. Mari kita baca dari kitab Matius 21 ayat 28-31, bagaimana Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Matius pasal 21 ayat 28-31, seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Perumpamaan ini menceritakan kepada kita kisah dua orang kakak beradik. Yang pertama menyatakan bersedia membantu ayahnya di ladang, namun ternyata ia tidak pergi. Anak yang kedua menolak pergi, namun kemudian ia menyesal dan pergi juga. Dari perumpamaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa sekedar berkata ya kepada Tuhan, namun tidak menjalankan kehendaknya tidaklah cukup. Sekedar mengaku percaya, namun tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan, tidak juga cukup. Bagaimanakah ciri-ciri kehidupan seorang kerajaan sorga?
Apakah menjadi warga kerajaan sorga sama dengan berbuat baik seperti yang dilakukan banyak orang lain? Dalam khotbah di bukit, kita menemukan bahwa menjadi warga kerajaan surga bukanlah sekedar berbuat baik saja. Tuhan Yesus menyebutkan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga di dalam Matius 5 ayat 3-12. Silakan anak-anak ibu baca bagian Alkitab Matius 5 ayat 3-12. Matius 5 ayat 3-12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ucapan-ucapan Tuhan Yesus ini menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga yang seringkali berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia mengajarkan bahwa apa yang berbahagia adalah mereka yang kaya, yang dapat membeli apa saja yang mereka ingini. Ucapan berbahagia yang disampaikan Tuhan Yesus memang ucapan-ucapan yang sangat radikal. Kita menemukan bagaimana nilai-nilai kerajaan surga itu berlawanan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Yang berbahagia justru adalah orang yang berduka cita. Yang memiliki bumi adalah orang yang lemah lembut. Yang akan dipuaskan adalah orang-orang yang lapar dan yang akan haus akan kebenaran. Namun demikian, kata-kata Yesus justru menunjukkan bahwa Allah memihak kepada mereka yang lemah dan tidak berdaya. Allah berada di pihak mereka yang berani menolak arus dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia yang hanya memberikan kebahagiaan semu. Ketika kita berani menolak tawaran kebahagiaan semu yang diberikan oleh dunia, maka kita akan melihat bahwa hidup kita mempunyai makna yang jauh lebih mendalam daripada pengejaran terhadap kekayaan materi. Rasa khawatir akan hari esok seringkali membuat kita enggan menyaksikan kehadiran kerajaan Allah atau kerajaan surga dan mengutamakan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita lebih suka mencari selamat sendiri dan akhirnya bersedia berkompromi dengan apa yang ditawarkan dunia. Kita belajar tentang Mordekai Vanunu yang berani bertahan dengan keyakinannya. Mordekai Vanunu adalah seorang mantan teknisi nuklir Israel. Ia menentang program pengembangan senjata nuklir Israel negaranya. Karena itulah Vanunu kemudian membocorkan rencana-rencana program senjata nuklir Israel kepada pers Inggris pada tahun 1986. Akhirnya Vanunu dipenjarakan selama 18 tahun, termasuk 11 tahun di sel terisolasi sendirian. Pada tahun 2004 Vanunu dibebaskan. Sejak dilepaskan dari penjara, Vanunu tinggal di Katedral St. George di Yerusalem. Ia menerima pengunjung dan pendukungnya dan berulang kali melawan syarat-syarat pembebasannya. Apa yang menarik dari kehidupan Mordekai Vanunu? Yang menarik dari kehidupan Mordekai, ia seorang warga negara Israel yang beragama Kristen. Ia yakin bahwa senjata nuklir yang dikembangkan oleh Israel hanya akan membahayakan negara itu, bukan untuk melindungi. Dan Vanunu yakin bahwa ia tidak akan dihukum sedemikian berat apabila ia tetap bertahan dalam agamanya yang lama, yaitu agama Yahudi atau Yudaisme.
Dalam keputusannya untuk melawan pemerintah Israel, Vanunu menunjukkan bagaimana kata-kata Tuhan Yesus ia wujudkan di dalam hidupnya. Dengan nilai-nilai kerajaan surga yang dipegangnya, Vanunu menjadi orang asing di negaranya sendiri. Ia malah telah sering dituduh sebagai pengkhianat bangsanya. Di dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebagai warga kerajaan surga, kita hidup sebagai orang asing di muka bumi ini. Dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bagaimana seharusnya hidup di dunia dengan kewarganegaraan ganda, dunia dan sorga? Orang Kristen harus hidup dengan sikap positif, kritis, kreatif, dan realistis. Maksudnya, orang Kristen harus berani berbeda pendapat dengan masyarakat di sekitarnya. Namun itu tidak berarti sekedar berbeda pendapat, sebab kita pun harus dapat bersikap positif apabila memang apa yang kita hadapi itu baik dan benar. Kita harus dapat bersikap kreatif dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Namun kita juga harus realistis dalam arti menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada pada kita. Orang Kristen hidup dan menghadapi berbagai tantangan di dunia. Kita sudah diingatkan sebagai pendatang dan perantau, kita harus menjauhkan dari keinginan-keinginan daging. Keinginan daging yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang membuat kita keliru menempatkan prioritas kita. Kita lebih menghargai benda-benda di dalam hidup kita ketimbang keluarga kita, cinta kasih, sahabat sejati, sukacita yang sesungguhnya. Kesimpulan materi kita hari ini, sebagai orang Kristen kita hidup dengan dua kewarganegaraan, warga negara di tempat kita tinggal dan warga negara kerajaan surga. Dengan demikian, kita terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan surga di dalam hidup kita sehari-hari, baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai gereja. Dalam pelajaran ini kita belajar juga bahwa tidak semua yang ditawarkan oleh dunia itu buruk. Sebagai gereja Tuhan di muka bumi, kita perlu bekerja keras dalam membedakan apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang menjadi keinginan dunia yang berlawanan dengan nilai-nilai kerajaan surga. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Ibu Linda, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat bagi semua. Jangan lupa like dan subscribe dan memberi komentar yang positif.